Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti wirid kajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam marilah kita doakan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Asy-Syamafis yang telah berkenan hadir. Marilah kita mulai kajian pada malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sampai di mana kajian terakhir kita dulu Bapak Ibu? Sampai di mana dulu? Lama. Jadi dulu lah selesai kita bahas tentang fikih solat, rukun-rukun solat. Kemudianlah sudah kita bahas tentang masalah-masalah di dalam solat. Kemudian tentang mahram. Kemudian tentang wudu lah kita bahas sadunya. Masuk kita ke tema berikutnya Bapak Ibu. Masalah yang sering terjadi tentang fikih solat jamak dan qasar. Di situ banyak kita yang salah Bapak Ibu. Salat jamak dan qasar. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak masyarakat kita Bapak Ibu yang tak faham tentang cara pelaksanaan salat jamak dan qasar tadi. Banyak yang melanggar aturan-aturan seputar jamak dan qasar. Padahal ada di antara awak yang acuk pai keluar daerah. Acuknya pai keluar daerah. Acuknya melakukan solat jamak dan qasar, tapi aturan banyak yang nyolanggar, yang bisa jadi menyebabkan solatnya tidak sah. Kita buktikan di masa saja kesalahan-kesalahan itu terjadi. Yang pertama, kau kan yang mencatat banyak Bapak Ibu. Itu banyak yang pacik pena buku le do tintanya tu Bu. Walai. Buat nomor satu Bu, nomor satu. Kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu ketika menjamak mengqasar salat. Yang pertama, batas jarak kita boleh menjamak dan mengqasar. Batas jarak. Bila kita boleh menjamak mengqasar, bila kita tidak boleh menjamak qasar. Batas jarak perjalanan adalah, pokoknya batasnya tu dari tempat tinggal awak di Sungai Puak ke tempat tujuan awak. Maka jaraknya adalah lebih kurang 85 km. Itu lebih kurang 85 kilo. Kalau perjalanan awak tujuannya lebih 85, itu boleh kita jamak qasar. Tapi kalau perjalanannya singkit, pendek, tidak panjang, itu tidak bisa jamak qasar. Contoh, dari Sungai Puak ke Padang berapa kilo Bapak Ibu? 90
kilo. Berarti lewat 85 tu indah. Lewat 85. Kalau ibu jua tinggal di Sungai Puah, kemudian dia berangkit ke Padang, berarti boleh kita jamak qasar solat atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena total perjalanan kita ke Padang itu lebih 85 kilo. Itu yang pertama dulu. Ambo yakin di sekolah tahu sadanya minimal 85 kilo. Buat di situ, Bu. Buat tanda kurung di situ. 1 kali jalan, bukan PP. Kalau PP dari Siko ke Sangka tu kan 45 kilo tu. Kalau PP 90 enggak. Hitungannya dhihabun wahidun, sekali jalan. Bukan PP hitungan kilonya enggak, tapi sekali jalan. Sungai Puah ke Padang 90 km sekali jalan. Itu hitungannya, bukan PP. Ditotal-totalkan enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, aku yang acuk you terjadi kesalahan. Aduh. Kini kita mencelik jam Bapak Ibu, kita contohkan dengan jam. Ibu japa barangkit dari Sungai Puah nio ke Padang, kebetulan oto lah diangian. Tas, koper lah masuk ke dalam oto. Lah tinggal barangkit saya jalan ke Padang, tiba-tiba azan berkumandang zuhur. Allahu Akbar, azan zuhur. Awaklah angian oto, lah tinggal jalan saja lah. Cuman orang azan. Pertanyaan Bapak Ibu, ma yang kita lakukan, solat dulu di rumah atau jalan dulu? Solat dulu di rumah, kan orang lah azan. Berarti wajib buat solat dulu di rumah. Nah, kini jujur Bapak Ibu, jujur kamu. Sia di antara ibu jua pak, ketika orang azan zuhur, inyolah ke jalan, ialah solatnya di rumah dulu, tapi di rumah langsungnya jamak zuhur juasar. Ado tindak. Ado kan? Cik-cik. Ado je mengerajuan. Hukumnya Ustaz, menjamak solat di rumah. Solatnya di rumah. Memang tujuannya ke Padang. Labiah 90 km. Labiah 85 kilo. Deknya malih solat asar di jalan. Langsungnya kerajuan zuhur dan asar nyo jamak langsung di rumah. Kan banyak terjadi itu. Buat di catatan ibu yang mencatat, bakok ke ibu ambo kecian catat, karena apa-apa pun ada yang buat buku je Allah. Apa pun yang menceliak mau ditulis celiak. Cuman bulan depan lupa yang disampaikan ini. Jadi nomor 2, dilarang kita menjamak dan mengqasar solat. Dilarang kita menjamak dan mengqasar solat jika masih di rumah. Tak boleh Bapak Ibu. Awak di rumah, status masih mukim, lah kita jamak di rumah. Ma boleh, tak bisa. Karena status kita belum musafir. Sedangkan jamak itu salah satu syaratnya apa? Safar, perjalanan, musafir. Kalau kita masih di rumah, berarti status kita masih muqimin, orang yang menetap. Berarti tidak terpenuhi syarat kita menjamak di rumah. Lanjutan balik ibu, masih nomor 2. Diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar. Diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar salat jika sudah keluar dari kecamatan tempat awak tinggal. Jika sudah keluar dari kecamatan tempat kita tinggal, itulah boleh kita menjamak mengqasar. Bagi contohnya biko. Pokoknya di rumah ndak boleh jamak qasar. Jamak ndak boleh, apoleh qasar tambah ndak boleh. Bila kita mulai boleh jamak qasar Ustaz, lah keluar kita dari kecamatan tempat awak tinggal, lah beda kecamatan, baru boleh kita menjamak mengqasar. Bagi contoh, ikut kecamatan namanya apa ibu? Sungai Puah. Ibu japa di kecamatan Sungai Puah, kita nio ke Padang, berarti kan lewat Batu Palano nak. Kini kecamatan setelah Sungai Puah, kecamatan apa tu? Tanah Datar lah nak.
10 kotor kan? Kini mau sampaikan. Kita bagi contoh. Celiak kajam Bapak Ibu. Ibu japa berangkit dari Sungai Pua berangkit dari Sungai Pua jam 1:30 balik zuhur, 1:30 balik dari Sungai Pua. Lah azan zuhur orang atau alun Bapak Ibu? Alun. Kita jalan ke Padang jam 1:30 balik berangkit. Di Pasar Kota Baru kebetulan hari Senin. Macetnya panjang sampai Batu Palano. Ketika kita jalan keluar kita dari macet di Kota Baru, lai tahu kayu tanduk Bapak Ibu? Kayu tanduk lai tahu? Ada Talago mah setelah Kota Baru kan ada Talago sebelah kiri. Ada musajid di situ, gadang musajidnya 2 lantai mah. Ibu mereka ngerti atau tidak kok? Le tahu kan? Lai, ada Talago sebelah kiri Pak. Ada musajid gadang Nurul Iman namanya tu. Pokoknya sebelah kiri. Sebelah kiri kalau dari Kota Baru, sebelah kiri. Ketika sampai ibu di situ, jawab Pak, azan zuhur berkumandang. Azan zuhur kerana macet panjang di Kota Baru. Kita berangkit 1:30 balik, tiba di Kayu Tanduk jam 2 balik lewat ketika orang azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita berhenti di musajid di tepi jalan tu. Kini yang bertanya, lah beda kecamatan jo Sungai Pua tu alun. Allah, berarti ketika kita berhenti di Kayu Tanduk di musajid sebelah kiri di tepi jalan, gadang musajidnya halamannya laweh. Berhenti wak di sini. Pertanyaan, boleh tak kita di Kayu Tanduk tu menjamak zuhur sekaligus kita kerajuan asar di waktu zuhur itu? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Bako boleh Ustaz? Karena kita lah keluar dari kecamatan Sungai Pua dan tujuan kita ke Padang. Tujuan kita lebih 85 kilometer. Berarti sejak keluar dari kecamatan Sungai Pua, boleh kita menjamak mengqasar solat di situ. Jadi nanti caranya bah, azan orang di Kayu Tanduk zuhur, berhenti kita di sinan, solat di zuhur kita di situ. Berarti kan berjamaah dengan warga sekitar di situ kan? Berarti solat zuhur kita ampe rakaat atau 2 rakaat. Ampe karena mengikuti imam di situ. Tentu imam ampe, awak ampe lah di belakang. Setelah zuhur kita kerjakan solat asar. Kita kerjakan di waktu zuhur. Berarti jamaah namanya takdim atau takhir. Takdim atau takhir. Kini kita jelaskan lambe-lambe. Jamak ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu takdim atau takhir? Takdim. Kalau zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar, jamak takdim atau takhir? Takhir. Kalau maghrib jo isya dikerjakan di waktu maghrib, itu takdim atau takhir? Takdim. Kalau maghrib jo isya dikerjakan keduanya di waktu isya, itu takdim atau takhir? Takhir. Ndak jodoh ngerti pulang saja Bapak Ibu. Jadi ikanlah jalih tu. Takdim dikerjakan di waktu yang pertama, takhir dikerjakan di waktu yang kedua. Itu tentang takdim dan takhir. Catat ibu-ibu nomor berapa lagi? 3. Kau kesalahan fatal cik le Bapak Ibu. Kadang banyak orang ko Bapak Ibu ketikanya solat zuhur, katakanlah tadi kan di Kayu Tanduk nak. Orang azan zuhur. Solat zuhurnya di situ, berjamaah di situ. Selesainya salam solat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bazikir lo nyu dulu. Berdoa lo nyu dulu. Tak boleh Bapak Ibu. Tak boleh. Kalau kita menjamak solat, kan dalam kitab fikih kalau jaleh tu, alla yakuna faslun bainahuma. Tak ada jeda antara 2 solat yang dijamak. Tak ada zikir-zikir, tak ada. Catat bu. Amun tak yakin sama iku ibu angguk yo.
Daikin nombor catat. Ketika menjamak takdim, ingat Bapak Ibu, takdim bukan takhir tapi takdim. Ketika menjamak takdim, jadi yang kita bahas takdim Pak, bukan takhir, karenanya beda nanti. Ketika menjamak takdim, berarti kalau jamak takdim, zuhur ju asar di kerajaan di waktu zuhur. Ketika jamak takdim, wajib, bukan sunnah, wajib. Baik di situ Bu, wajib. Selesai solat yang pertama, langsung kerjakan solat yang kedua. Dah ada zikir dulu Pak. Dah ada berdoa dulu habis zuhur tu dah ada. Apalagi setelah zuhur nyo karajonyo solat sunnah ba'diyah zuhur di kayutan dua. Tak sah jamaknya lagi, karena sudah terputus dengan jeda tadinya, tak boleh ada jeda. Jadi selesai solat yang pertama, langsung solat yang kedua. Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut tagak, langsung tagak kerajaan solat yang kedua, yaitu solat asar. Tak ada astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tak ada. Karena tak boleh jeda. Tak boleh ada jeda di antara dua solat yang dijamak. Kalau nyagih jeda, tak sah jamaknya lagi, karena melanggar aturan kata Nabi. Jadi selesai solat yang pertama, langsung solat yang kedua. Itu tu jamak takdim atau takhir. Takdim tak berlaku, jamak takhir tak berlaku takhir. Contoh, kalau takhir, solat zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar? Asar, itu takhir. Kalau kita memilih jamak takhir, selesai solat yang pertama, boleh kita zikir dulu, boleh berdoa dulu, boleh kita niat mengerjakan apapun dulu, silahkan. Setelah itu baru kita kerajaan solat yang kedua, boleh. Karena langsung pengerjaan yang kedua hanya berlaku di jamak takdim. Itu dalam aturan fikih. Le pernah mendengar ikut sebelumnya Bapak Ibu? Tuan. Awak kajian di Sikocok kan? Setiap Kamis. Tapi tentang jamak takdim banyak yang keliru dan fatal pemahaman awak. Makanya rajin-rajin belajar agama Bapak Ibu. YouTube kan banyak di HP. Ibu japa kan punya HP Android sadonya tu. Buka YouTube ceramah, banyak ceramah ustaz-ustaz dengar ceramah. Iko kita ni faham agama, tapi yang didengar tadi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu iko, ndak ada ilmu yang bertambah dalam diri awak. Nomor berapa Ibu? Ampek lagi, nomor ampek. Kau kesalahan berikutnya kau Pak, Bu. Kesalahan berikutnya yang keempat. Ketika memilih jamak takdim, jadi kita masih takdim gua, alun takhir lagi. Ketika memilih jamak takdim, kita belum beranjak dari takdim, masih takdim. Ketika memilih jamak takdim, niat jamak harus diniatkan di waktu solat yang pertama. Harus diniatkan di waktu solat yang pertama. Ambo contohan nanti. Maksudnya, ketika menjamak solat, jamak takdim ya. Ketika memilih jamak takdim, niat menjamak. Kan kita sebelum solat tu kan berniat dulu Bapak Ibu. Maka niat solat jamak takdim itu harus dilakukan di waktu solat yang pertama. Contoh, di situ ada niat yang pakai usolli Bapak Ibu. Lain pakai. Kini kita contohkan yang melafazkan niat usolli.
Atau kalau tak bisa juga bahasa Arab, Indonesia sajalah. Wajib di solat yang pertama. Baca niatnya. Kita kan berhenti di kayutan 2 tadi. Kita kan solat zuhur di kayutan 2, langsung kita jamak ju asar nanti sesudah salam. Niatnya ba'a. Sengaja aku solat zuhur dan asar. Jadi niat solat asar di waktu zuhur kita niatkan. Le faham Bapak Ibu? Lain. Jadi niat solat asar itu di waktu zuhur kita niatkan. Sengaja aku solat zuhur dan asar, jamak takdim dan qasar. Allahu Akbar. Itu niatnya tu. Jadi nanti kan kita selesai salam jo imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan langsung tagak solat asar. Tak perlu kita berniat balik Bapak Ibu, tak perlu, kerana niat Allah di waktu yang pertama tadi. Karena niat kita qasar tadi asar, berarti asarnya 2 rakaat saja lai, tak perlu sampai rakaat asar. Karena kita qasar, kita ringkas. Jadi niat ketika menjamak solat, takdim ya takdim, wajib di waktu solat yang pertama. Bu, Pak, tunggu dulu, celikkan bawa balik. Kadang ada lo jamaah ko baru takana menjamak sesudah salam. Niat zuhurnya biasa saja. Sengaja tu usolli fardhu zuhri, sengaja aku solat fardu zuhur. Allahu Akbar. Selesainya salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Takana ajunya. Ancak jamak saya sekali keciknya. Jamak salah. Tak bisa. Karenanya tak berniat di waktu zuhur tadi. Berartinya solat asar beko wajib di jalan. Berhentinya ketika asar nanti. Tak bolehnya menjamak. Bahkan tak boleh. Karena dia baru ingin, baru berniat menjamak setelah selesai solat yang pertama. Itu ketentuan jamak. Yang mabuk niat tadi. Oh, cara berniatnya. Sengaja aku solat zuhur dan asar, jamak takdim dan qasar. Allahu Akbar. Itu sih niatnya. Rakatnya tak perlu disabui. Kanlah hamba jalihan dulu waktu awal kajian kita di siko, menyebutkan jumlah rakaat itu tak wajib dalam niat Bapak Ibu. Kan itu dalam fikih Syafi'i mah tak wajib. Jadi kan beko kita solat Bapak Ibu, beko solat Isya, sengaja aku solat fardu Isya, Allahu Akbar, selesai. Kadang ibu jawab ko niatnya panjang bana. Sengaja aku solat fardu Isya menghadap kiblat 4 rakaat makmuman fardu karena Allah lillahi ta'ala. Lah selesai lurang salam jadi. Lamu bana mengkik tangan. Tak perlu panjang bana. Sengaja aku solat fardu Isya, Allahu Akbar. Itu saja. Makanya kalau kita faham tentang ilmu fikih solat, nikmat tu terasa nikmat ibadah. Bu, Pak, tanya Mbak Cik. Kau penting. Ibu jawab Pak ke Padang. Ibu jawab Pak ke Padang sama auto pribadi. Auto pribadi, bukan travel, bukan bus, bukan Tranex, tapi auto pribadi. Kemudian kita ndak takaja-kaja ke Padang. Kemudian jalan indak macet. Kemudian musaji sepanjang jalan banyak. Berapa banyak musaji sepanjang jalan tu? Di Kota Baru, Panyilayan, Padang Panjang, Kayu Tanam, Si Cincin, Lubu Aluang, Batangan Nai. Kan banyak musaji sampai solat tu sepanjang jalan. Musaji banyak. Awak joto pribadi, indak takaja-kaja ke Padang, jalan dak lo macet. Kini yang mau tanya, ma yang paling rancak, menjamak mengqasar atau solat tepat waktu? Ma yang paling rancak Pak, Bu, solat tepat waktu atau kita ambil jamak qasar itu? Awak joto pribadi gua, musaji banyak, jalan indak macet, awak ndak lo tak kaja-kaja di kaja waktu ke Padang ndak, santai. Ma yang paling rancak.
ambil jamak qasar itu atau solat tepat waktu? Solat tepat waktu. Jamak. Nah, ada jamak, ada tepat waktu. Kini yang ambo sampaikan kini. Yang nius ustaz, ambo solat tepat waktu sila ustaz, mantap. Ambo tepat waktu ustaz, mantap. Tapi ada yang menyebut tadi, ambo jamak qasar ustaz, ambo ambil jamak qasar itu, tambah mantap. Leng ngerti ke Bapak Ibu? Ada yang solat tepat waktu tadi kan? Mantap atau tidak? Mantap. Tepat waktu mantap. Ustaz, ambo walaupun musaji banyak, jalan indah macet, ambo tetap ambo ambil jamak qasar ustaz, tambah mantap. Baku mau itu ustaz? Kini celiak ambo Bapak Ibu. Ambo jalihan dalilnya gini. Bukan Ustaz Asyam Hafiz yang menjawab, indah. Nabi yang mengatakan dalam hadis sahih. Kata Nabi, innal qasra sadaqatun min sadaqatillahi li'ibadihi. Sesungguhnya salat qasar dan termasuk di dalamnya jamak itu merupakan sadaqatullah li'ibadihi, merupakan sedekah Allah kepada hambanya. Jadi salat jamak, salat qasar merupakan sedekah Allah kepada awak. Maka Nabi mengatakan, fataqabbalu sadaqatallah, maka kalian ambillah sedekah Allah itu. Ikut Allah bersedekah kawak. Indak lo kita ambil sombong bantuannya. Jadi kalau kita ambil mantap mana ustaz, tapi ambo nak nyaman salat jamak dan qasar, ambo biasalah salat tepat waktu, mantap, tak ada masalah. Tapi jangan disalahkan orang yang menjamak mengqasar, jangan disalahkan orang tu. Karena dia mengambil sedekah, mengambil kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang mului-mului yang acok manyalah orang tu dan berbahaya Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu ku kan acok pai wisata religi nak. Yo kan BKMT kan acok ko. BKMT ke Pariaman, BKMT Pesisir Selatan, BKMT ke Solok Selatan. Ada pengajian atau tidak waktu itu ibu-ibu? Lai. Ambo yakin mandanga pengajian tu 5% ya, 95% jalan-jalan panganan ibu tu. Itulah tahu dia ibu tu. Jadi waktu ibu pai ka wisata religi, BKMT ke daerah-daerah yang jauh, kan ada kawan ibu yang menjamak solat tu. Kadang ada mului-mului ibu-ibu punya cik mereka, mangalu aja mak solat awak je tu bus, bisa kita minta bilonya berhenti salah ketika orang azan, mangawak jamak pamalih solat tu nak boleh, mului-mului tu nak boleh. Pamalih pajar solat mah tak boleh Bapak Ibu. Karena dia mengambil kemudahan dari Allah. Kadang ada dulu kawan, jangankan ibu je, Pak Ambo saya kau. Pernah ambo diundang ceramah ke Simpang Ampik, Pasaman Barat tu. Barangkali ambo dari Bukit Tinggi jam 10 pagi dari Bukit. Kemudian ketika ambo barangkali 10 pagi dari Bukit sampai di Lubuk Basuang, waktu itu azan zuhur berkumandang Lubuk Basuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan ada kawan ambo minta pai, sama-sama SD dulu. Kini beliau menggalih dia, wah beliau minta pai jo ambo pai ikut ambo ceramah ikutnya. Jadi berdua joto ambo pai. Ketika di Lubuk Basuang kami solat zuhur di situ. Ambo langsung ambo jamak jo asar. Karena ke Simpang Ampik tu Pak, lebih 90 kilo tu Pak ke Simpang Ampik dari Bukit. Selesai solat zuhur kami cari makan siang. Selesai makan, istirahat sebentar, lanjut jalan. Sebelum Simpang Ampik dikinali, orang azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecik kawan ambut yang pai itu nak, yang menggalih dia awal tu, keciknya Syekh, jadinya manggil ambo Syekh. Syekh, wak cari musajid lah, solat kita lain. Ambo jawab, ambo lambo jamak tadi di Lubuk Basuang, zuhur jo asar ambo jamak Lubuk Basuang tadi. Kecik kawan ambo ko nak, Syekh ko keciknya. Awak joto pribadi, waktu masih panjang, lain tak kaja-kaja. Masa Syekh jamak solat asar di Lubuk Basuang tadi, ambo sampai di situ niang saja. Keciknya lanjut mengecek balik. Keciknya, Syekh ko jauh-jauh kuliah ke Arab, pulang ke Indonesia pamalih solat keciknya.
Rasa kamu jangan tiap mencuang Bapak-Ibu. Lama manja curang begitu kan? Nah, jadi itu bukti bahwa banyak di antara kita yang tak faham tentang jamak qasar. Kalau ada orang perjalanannya lah lebih 85 km, tujuannya lebih 85. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, bolehnya jamak, bolehnya qasar. Walaupun musajid banyak joto pribadi, jalan tak macet, tak terkaja-kaja ke padang, boleh tetap dia mengambil jamak dan qasar itu. Kan itu kemudahan dari Allah. Ustaz, itu kan di zaman Nabi, Ustaz. Tak ada fikih itu di zaman Nabi, kau zaman awak. Tak ada perbedaan serupa itu. Nah, jadi yang niat solat tepat waktu silahkan. Yang ingin menjamak qasar silahkan. Kalau ambo kalau ke Padang, kalau ke tempat yang jauh, tabligh akbar diundang ceramah, ambo jarang solat tepat waktu. Ambo pasti mau ambil jamak dan qasar itu. Kecuali kalau misalkan tabligh akbarnya maghrib, kan berjamaah jo musajid di situ. Habis tu solat isya, itu ndak ambo jamak qasar solat. Karena ambo solat dengan masyarakat di situ. Tapi selain itu di perjalanan ambo pasti jamak dan qasar itu. Selagi ibu catat nomor berapa ibu? 5 lagi. Perjalanan yang tidak boleh menjamak dan qasar, perjalanan yang tidak boleh menjamak dan qasar adalah perjalanan maksiat. Itu tidak boleh jamak qasar. Pokoknya perjalanan yang mengandung dosa, perjalanan yang tujuannya bermaksiat kepada Allah, itu tidak boleh jamak qasar. Contoh, ada jando sih bu. Ya, ada di antara ibu lakinya nak ada, painya ke Padang, sobok semua anak muda pacar. Tujuannya ke Padang atau anak muda lah, kan banyak anak muda awak gini kok. Nyo tinggal di Sungai Puak, painya ke Padang, pai ke tempat pacarnya bermaksiat berzina. Tiba di Lubuk Aluang, nyo jamak solat, kan kurang ajar namanya itu. Tak boleh, tak boleh menjamak mengqasar solat kalau tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah, haram inyo menjamak mengqasar. Tapi kalau nyo ke Padang, manggaleh, pergi jalan-jalan, mantan anaknya sekolah, kuliah, kemudian nyo pergi ke Padang, ada tabligh akbar Ustaz Abdul Somad. Kemudian nyopai ke Padang majak cucunya jalan-jalan. Itu nyo jamak qasar, tak ada masalah. Tapi kalau tujuannya ke Padang mengurus transaksi ribawi, riba, tak boleh nyo jamak qasar di jalan. Kemudian tujuannya ke Padang mengurus akad korupsi, tak boleh nyo jamak qasar salat di jalan. Nyo ke Padang ingin berzina, bermaksiat, tak boleh nyo jamak qasar salat di jalan. Selain itu boleh nyo jamak qasar salat di jalan. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu menjamak dan mengqasar walaupun dengan mobil pribadi. Yang penting kita mulai boleh menjamak dan mengqasar setelah keluar dari batas kecamatan tempat kita tinggal. Tunggu dulu Bapak Ibu, masih panjang kajian kita tentang jamak qasar. Sebelum kita lanjut, ada yang ragu sampai di siku. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, aman sampai siku? Silakan Bu, karena ada yang kek tangan tadi. Tunggu dulu Bu, kalau ibu mengerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur, kan takdim, niatnya takdim. Kemudian, kalau kita memilih jamak takhir, zuhur ju asar kita kerajaan di waktu asar, niatnya ba'a. Sengaja aku solat zuhur dan asar jamak takhir karena Allah, itu saja. Ibu catat berarti itu mana yang akan kita bahas kini. Sudah Bu, ibu catat nomor berapa? 6. Kalau tadi kan jamak takdim Bapak Ibu ya, jamak takdim tadi nak. Zuhur di kerajaan asar di waktu zuhur. Kini jamak takhir lagi.
Ibu catat di catatan ibu. Tunggu dulu sebelum ibu catat. Gambarannya mereka. Ibu jumpa berangkit dari Sungai Pua ko jam 1:30 dari Sungai Pua. Siang, 1:30 siang. Tiba di Padang Panjang, azan zuhur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ibu jawab ndak nio berhenti. Ndak nio solat zuhur di Padang Panjang. Bekoselah di jamak takhir di Padang samo jo asar. Leng ngerti besiko Bapak Ibu? Lain. Kita ndak berhenti di Padang Panjang. Kita lanjut sejalan. Bekose solat zuhur jo asar di Padang. Berarti kita ambil takdim atau takhir? Takhir. Pertanyaan, ketika azan di Padang Panjang kita tidak berhenti lanjut sejalan, berdosa tidak? Berdosa tidak? Mangai bu jawab ragu, kan dia dua pilihan oleh Allah. Kalau kita berhenti di Padang Panjang, kita solat zuhur ju asar di Padang Panjang, berarti jamak takdim kita pilih. Kalau kita solat zuhur ju asar, bekose di waktu asar kita kerajaan, berarti jamak takhir yang kita pilih. Kedua-duanya boleh tidak? Boleh. Berarti kalau orang azan di Padang Panjang, kita tidak nyo berhenti, kita tidak satu solat Padang Panjang, lanjut saja jalan ke Padang, berdosa tidak? Tidak malu ke berdosa. Itu kemudahan yang diberikan Allah kepada musafir, orang yang melakukan perjalanan. Ndak, tunggu itu yang ibu catat. Kesalahan fatalnya di mana? Di siku kesalahan fatal ibu catat. Ketika kita memilih jamak takhir, ibu catat dulu. Ketika kita memilih jamak takhir, wajib kita memasang niat, wajib kita memasang niat jamak takhir, wajib kita memasang niat untuk jamak takhir di waktu solat yang pertama. Maksudnya itu ketika azan berkumandang, azan zuhur berkumandang. Itu yang banyak kita tinggalkan Bapak Ibu. Di situ kesalahan fatal awak. Biko mau jalehan nanti. Ketika kita memilih jamak takhir, maka wajib kita memasang niat jamak takhir di ketika azan waktu zuhur atau azan yang pertama. Kalau zuhur ju asar berarti waktu zuhur. Kalau maghrib ju isya berarti wajib kita memasang niat jamak takhir di waktu maghrib. Maksudnya amoriko carunya. Kan kita di Padang Panjang tadi nak jalan Padang Panjang, tiba di Padang Panjang azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita tidak ni berhenti, kita lanjut jalan. Bekoselah di Padang kerajaan solat zuhur ju asar. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kadang banyak di antara awak, kadang ketika memilih jamak takhir, orang azan nyo basi pakak saja Pak Ibu. Dah dogi nyo masang niat untuk jamak takhir. Sibuk edit lagu di otonyo, dah ada nyo pasang niat. Maka ketika dia tidak memasang niat, baca rumah memasang niatnya Ustaz. Kan orang azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyo kan lanjut jalan. Sedang di oto tu niatkan saya ke Allah, ya Allah, ambo biko jamak takhir di Padang. Itu saja niatnya. Nah, Ustaz, gunanya kita memasang niat di waktu azan berkumandang tadi Ustaz. Aku tujuannya. Pak, ajal kok kita tahu atau tidak? Bila kita mati itu tidak tahu Bapak Ibu. Ada tidak yang menjamin kita sampai di Padang dengan selamat? Tidak ada gitu. Bisa jadi di silayang tu jatuh otak ke jurang. Kini yang bertanya, awak tadi solat zuhur di Padang Panjang atau tidak? Indah. Kemudian kita tujuan biko zuhur ju asar di Padang saja. Sayangnya di silayang kecelakaan, tempi otojobus atau masuk oto ke jurang, mati, meninggal langsung ditampe. Lah solat zuhur tadi atolun. Alun ketika dia memasang niat ketika orang azan di Padang Panjang, ya Allah,
ambo beko solat jamak takhir zuhur di Padang. Ketika nyolah berniat serupa itu, meninggalnya di Padang Panjang, meninggalnya di kayu tanam, meninggalnya di si cincin, meninggalnya di lubuk aluang, maka dia meninggal tidak dalam keadaan meninggalkan solat. Tak badusonyo do. Tapi kalau nyo ndak ada memasang niat di Padang Panjang, orang azan, nyo masih pakak saja di jalan. Orang azan, nyo acuh tak acuh saja, maka ketika dia meninggal di tengah jalan, maka dia meninggal dalam keadaan tarikus solah, meninggalkan solat. Makanya penting berniat. Itu gunanya faham tentang fikih jamak qasar itu. Jadi kalau ibu jawab indak niyo solat zuhur di Padang Panjang, tak ada masalah gitu. Tapi pasang niat, ya Allah, ambo biko jamak takhir di Padang. Itu saja. Meninggal awak di jalan, tak akan berdosa awak, karena kita memilih kebaikan dari Allah, yaitu salah satu jamak, yaitu jamak takhir. Boleh, tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Memasang niat di Padang Panjang, ya Allah, ambo biko jamak takhir di Padang saja, tanpa dalam keadaan berniat pun tak ada masalah. Berniat itu wajib. Kalau kita akan mengerjakan solat tu, baru wajib berwuduk, wajib tu. Allahu Akbar, tu wajib dalam keadaan wuduk. Kalau ndak wuduk, wak solat ndak sah. Tapi kalau sekedar memasang niat untuk jamak takhir nanti, tidak dalam keadaan berwuduk pun tidak ada masalah. Ada jamaah yang menyebi, Ustaz, kalau ambo Ustaz, memang ada beberapa jamaah yang bertemui, memang mereka jujur, Ustaz, ambo setiap melakukan perjalanan, ambo tak pernah jamak qasar, tak pernah. Ambo lebih nyaman solat tepat waktu. Silahkan, tak ada masalah, silahkan. Tapi ketika ada kawan awak yang memilih mengambil kemudahan rukhsah kebaikan sedekah dari Allah, jangan pernah kita katakan, kau pamalih solat, kau lalai solat, tak boleh. Yang lalai tu, inyo di Sungai Puah, inyo di rumah, orang azan, inyo sibuk je main api, tu lalai nama badusonyo tu. Tapi kalau musafir karena melakukan perjalanan, inyo akhirkan salat zuhur dan inyo lah berniat di situ, tidak ada masalah. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Silakan Pak. Iya. Nomor berapa Bu yang mencatat? 7. B nomor 7 Bu. Diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar salat. Diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar salat di tempat tujuan. Contoh, awak tinggal di Sungai Puah, pai awak ke Padang, atau sebaliknya, kita tinggal di Padang, pai mencelik anak ke Sungai Puah. Silahkan. Yang penting berapa lama kita boleh menjamak qasar solat di tempat tujuan. Sudah Ibu? Diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar solat di tempat tujuan limuddati 4 ayyam, dalam jangka waktu 4 hari kata Nabi. Itu kata Nabi, itu hadis sahih. 4 hari. Tapi di siku adalah penjabarannya nanti. Di siku Kamis Kampik saya mengaji siku apa Ibu? Kamis Kampik saya Ustaz. Ustaz Yarnani. Kamis Kalimu gua agak lama ambo kamari jadi lain. Iya kan? Alun biku ambo umroh lain. Kalau Kamis oh di siku ganjil genap Ustaz. Kalau ganjil genap Kalimu salah Pak Ibu. Kan tibonya 2 bulannya tibonya tu. Kamis Kalimu saya. Kalau fikih ko memang yang pasnya tu sekali sebulan tu pasnya tu. Di Masjid Raya saja gitu sekali seminggu di Masjid Raya. Di Mukhlisin Manggis sekali seminggu fikih. Karena fikih itu banyak pembahasan. Jadi dalam jangka waktu 4 hari. Cuman 4 hari itu penjabarannya. Penjabarannya itu panjang lah tu. Nanti kita bahas pertemuan berikut. Intinya cik, kalau ibu jawab dari Sungai Puah,
kita ke Padang pergi jalan-jalan mencari anak, mencari cucu, atau ada pekerjaan, atau ada dinas, perjalanan dinas, atau kita ke Padang ada yang sakit, maka boleh kita menjamak dan mengqasar solat selama di Padang limuddati 4 ayam, 4 hari. Boleh lebih ustaz, boleh, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Aduh tu boleh kita lebih. Bahkan Nabi pernah menjamak mengqasar sampai 9 balik hari. Ada dalam hadis, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat tu nanti kita bahas. Masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Silakan Bu. Tu penyakit awak lalu itu. Banyak itu kesalahan fatal je tu. Ikut rencana besok kamu bahas. Cuman dia ibu bertanya gini, yang berjawab istilah singkatnya. Kalau tadi kan awak membahas dari Sungai Pua ke Padang sana. Sungai Pua ke Padang, Sungai Pua Padang. Kini sebaliknya lah Bapak Ibu. Awaklah pasai jalan-jalan di Padang, niu pulang ke Malai, pulang Sungai Pua. Ibu jopak berangkit dari Padang, niu ke Sungai Pua, niu pulang ke rumah lagi ke Sungai Pua jam 5 sore dari Padang. Berarti jam 5 sore dari Padang lah selesai waktu solat zuhur asar di Padang dolun. Awak berangkit dari Padang ke Sungai Pua jam 5 sore. Berarti lah selesai zuhur asar di Padang dolun. Allah, lah selesai zuhur, lah selesai asar. Jam 5 start berangkit ke Bukit Tinggi. Jam 5 berangkit awak dari Padang, tiba di Si Cincin, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak niat berhenti, jalan salah, because lah di waktu Isya di kerajaan maghrib. Tiba di Kota Baru Padang Panjang. Kota Baru di bawah kan. Azan Isya berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya di Kota Baru Padang Panjang. Kini yang bertanya, ibu jawablah solat maghrib tadi atau alun? Alun. Azan Isya di mana berkumandang tadi? Di Kota Baru. Kini jujur Bapak Ibu, di mana ibu jawab kerajaan solat zuhur maghrib Isya? Di Kota Baru atau di rumah? Nampak wajah-wajah pemalih tu Bapak Ibu. Padahal nak buliah gitu dah. Nak buliah gitu dah. Tak boleh. Itu kesalahan awak, fatal kesalahan awak. Dalam kitab-kitab fikih kalau dijelaskan, fikih di siko je saya mengaji Ustaz. Sadah? Fikih. Ustaz Taufik tafsir nak. Fikih je saya fikih. Oh Syamsuardi. Nah, kini mau sampaikan. Mau jalihan di, mau jalan singkit saja karena waktu kita terbatas. Salah satu syarat daripada jamak takhir itu harus dikerjakan di perjalanan, tak boleh dikerjakan di rumah. Itu kesalahan fatal masyarakat awak. Tak boleh. Bahkan tak boleh di kerajaan di rumah Ustaz. Karena kalau tiba di rumah, berarti status kita tak musafir lain. Berarti lah mukim status awak. Tu di mana kerajaan Ustaz? Kalau indak di Si Cincin ketika azan maghrib wak kerajaan maghrib Isya, kalau indak berhenti wak di Kota Baru. Kerajaan Isya di situ, kerajaan lo maghrib di situ. Minimal maghrib di situ di kerajaan di Kota Baru tu. Isya biko bisa di rumah. Karena waktu Isya kan panjang, bisa di rumah kerajaan. Tapi maghrib ndak bisa di rumah. Berbeda kalau ibu jawab dari Padang ke Sungai Pua pakai auto travel. Ini ngerti travel Bapak Ibu? Travel bisa berhenti di jalan nanti enggak? Enggak. Berhentinya di mana travel tu nanti? Di rumah. Saya berhenti lah. Contoh, dari Padang berangkit jam 5. Di Si Cincin azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak je travel travel. Kira-kira nama travel tu berhenti waktu orang azan di Si Cincin nanti enggak? Enggak, ni lanjut saya jalan. Di Kota Baru azan Isya orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama travel tu berhenti nanti enggak? Enggak gitu dah. Di mana berhenti nanti? Di rumah masing-masing penumpang.
Maka ketika kita ndak bisa solat maghrib di jalan, ndak bisa solat isya di jalan, itu baru boleh kerajuan di rumah. Tapi ya tunggu dulu, tapi niatnya indak jamak ndak. Niat maghrib apa? Sengaja aku mengqadha solat maghrib. Itu niatnya. Karena maghrib kita kerjakan di waktu isya, ndak di waktu maghrib lain. Berarti niatnya bukan jamak. Tapi niatnya apa? Qadha. Sengaja aku mengqadha solat maghrib. Allahu Akbar. Kerajuan 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu solat ayam di kerajuan lain. Isya. Isya masih di waktu isya tidak? Masih. Maka solat isya niatnya biasa saja lain. Karena masih di waktu isya. Lepas kerajuan meditu salamualaikum. Indah dah doi yo tu. Indah. Itu kesalahan awak. Apa bu? Oh isya tetap 4 rakaat. Karena niatnya biasa saja. Mau dia awak solat isya santai, biasa saja. Karena masih di waktu isya. Tapi maghribnya bukan jamak. Maghribnya niatnya qadha. Baduso kita ustaz indak. Lalai kita ustaz indak. Karena memang jo travel tak bisa berhenti di jalan. Itu panduan fikihnya tu. 2 rakaat saja biko kalau kita solat di jalan ya, di jalan 2 saya kerajuan. Kecuali ibu solat isyanya berjamaah mengikuti imam. Tu wajib ampe kalau mengikuti imam. Tapi kalau kita solat isyanya surang-surang di jalan kerajuan, saya isyanya 2 rakaat. Mai yang rancak ustaz, maghrib zuhur ju asar ampe-ampe atau dua-dua kerajuan kalau kita solat surang. Paling rancak kata Nabi 2-2 pak. Kalau kita solat surang. Tapi kalau kita berjamaah dengan masyarakat di sekitar tempat awak berhenti, baru kita wajib ampe-ampe kalau berjamaah. Tapi kalau kita solat surang di jalan, kerajuan 2-2. Itu lebih baik. Karena itu sedekah dari Allah untuk awak kata Nabi. Apa bu? Niat apa? Niat awak menjamak solat di jalan. Maghrib dengan isya jamak takdim. Sengaja aku solat maghrib dan isya jamak takdim, qasar isya. Allahu Akbar, itu saja. Ya. Jadi maghrib 3, isya 2. Kalau jamak takhir di waktu isya kerajuan. Sengaja aku solat maghrib dan isya jamak takdim dan qasar isya. Qasar isya kan berarti isya 2 kan? Allahu Akbar. Ya, isya 2. Paling rancak kalau ibu jawab solat sorang-sorang, isya tu 2 saja. Kan itu sedekah dari Allah Taala. Silakan bu. Iya. Jadi kalau ibu jawab naik travel ke Sungai Pua dari Padang, berarti ketika azan maghrib berkumandang kita niatkan qadha nanti di waktu ketika kita lah sampai rumah. Jadi kita niatkan di jalan ketika orang azan maghrib tadi, ya Allah, ambo biko mengqadha maghrib saja di rumah. Sampai di situ saja. Jangan curhat lo dia tu, ya Allah, ambo biko salat maghrib qadha saja di rumah karena sopirku nak ni berhenti, ya Allah. Ndak parah lo curhat mo itu. Secara umum saja. Itu Bapak Ibu ya, rajin-rajin belajar Bapak Ibu, tambah ilmu tadi. Jadi fikih itu penting menentukan sah atau tidaknya ibadah awak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.